Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat Paskah. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu ini, Minggu tanggal 12 April 2020. Mana adik-adik Batita? Coba lambaikan tangannya. Walaupun kakak di sini, adik-adik di sana tetap harus lambaikan tangannya. Halo adik-adik balita, mana adik-adik balita? Terus adik-adik kelas 1 sampai 6 mana? Lambaikan tangannya juga di layar kacanya. Oke, gak terasa ya, sudah 3 minggu kita tidak bertemu di sekolah minggu. Sudah kangen gak? Kangen dengan firman Tuhan, kangen berkumpul bersama adik-adik, bersama teman-teman, kangen bersama pendeta, kakak sekolah minggu, abang sekolah minggu, ya kan? Nah, adik-adik, kakak mau tanya, semua sehat kan? Doa kakak, kalian semua sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Tahu kan adik-adik, Paskah itu apa? Seperti yang kita lakukan loh setiap tahunnya di sekolah minggu. Ada mencari telur, kelas batita, kelas balita, apalagi menghias telur, bernyanyi, berdoa. Terus buat kelas 4 sampai kelas 6-nya nginep di sekolah minggu di gereja. Terus mereka juga ada kegiatan Via Dolorosa atau Jalan Salib. Semuanya itu kita lakukan di masa-masa Paskah ini. Tapi hari ini sangat spesial, walaupun adik-adik di sana, kakak di sini, kita tetap merayakan Paskah. Di mana Tuhan Yesus yang disalib telah bangkit buat kita manusia, menebus dosa manusia. Nah, untuk itu adik-adik, untuk merayakan Paskah, mari kita angkat puji-pujian ini. Kita mau nyanyi, Yesus disalib karena cinta saya, cinta adik-adik, cinta kita semua. Ayo Bang Niko, kita mau angkat pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Semua tepuk tangan ya, dan ikuti gerakan Pacitra. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu, Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Musik. Semua tepuk tangan yang di rumah. Yesus cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Karena cinta saya, Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Semuanya. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. Kita angkat pujian ini, When I Remember. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember
back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. Semuanya. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, ha, ha. I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, ha, 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 ha. I never go back anymore. I'll never go back anymore. Oke, senang ya, puji Tuhan ya. Semua sukacita adik-adik? Semua sukacita ya. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Dan akan dibuka dengan doa pembukaan oleh Amang Pendeta MP Siletonga. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk ibadah ini. Semuanya dengan sikap doa. Semua katakan sama-sama, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Biarkan musik yang mengalir, adik-adik siapkan hati adik-adik, siapkan pikirannya, karena kita akan masuk ke dalam ibadah. Sama-sama lagi, sekali lagi kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan terhadap kami saat ini. Kami ingin beribadah di kebaktian Minggu Paskah. Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan mau berkati persekutuan kami. Kami telah siapkan
hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Titah kita pada hari Minggu ini adalah titah pertama. Ayo adik-adik, sudah siap? Kita mau katakan titah pertama. Untuk adik-adik Batita sama Balita boleh ikutin gerakan Kak Citra ya. Sama-sama siap semuanya? 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Sudah bisa semuanya? Kelas 1 sampai kelas 6 sudah bisa? Titah pertama? Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Adik-adik Batita sama adik-adik Balita boleh ikuti gerakan Kak Citra. Ayo 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Semuanya sudah bisa ya? Hebat. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia
Baiklah adik-adik, kita masuk kepada ayat hafalan bulan April. Siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Kita akan buka dari kitab Titus pasal 2 ayat 14. Sudah dapat? Bisa dibantu oleh mama dan papa di rumah? Oke, kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Kita sama-sama bunyikan Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalau di rumah jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Oke, kita akan masuk, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Kita akan dengarkan khotbah dari Amang Pendeta MP Silitonga. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan terambil dari Lukas 24 ayat yang pertama hingga ayat ke-12. Amang Pendeta mau cerita aja deh. Kalau bacanya kepanjangan nanti. Amang Pendeta mau ceritain apa sih yang ada di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Gini ceritanya. Dulu ada 3 orang perempuan. Yang satu namanya Maria dari Magdala. Satu lagi namanya Yohana, satu lagi Maria ibu Yakobus. Mereka sangat mencintai Yesus. Mereka sangat mengasihi Yesus. Setelah Yesus mati disalib dan dikuburkan, mereka sangat sedih. Dan mereka juga bikin minyak mur di kuburan Yesus. Pada hari setelah Sabat, mereka datang ke kubur Yesus. Mereka melihat, kok kubur Yesus tidak tertutup? Kan kemarin ditutup oleh batu besar. Kok tiba-tiba sekarang sudah terbuka? Mereka takut, mereka datang
dan masuk ke kubur Yesus. Mereka lihat tidak ada lagi jasad Yesus. Waduh, kemana? Mereka menangis, mereka sedih, mereka cerita, wah Tuhan kita sudah dicuri, Tuhan kita sudah diambil orang lain. Mereka menangis, pada saat mereka menangis, tiba-tiba datang 2 orang dengan wajah berkilau, dengan pakaian yang mengkilat, berkata kepada mereka, "Hai kamu perempuan-perempuan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatkah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea?" Ketiga perempuan tadi, Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, kaget dan mengingat. Apa ya? Kayaknya pernah dengar deh. Dulu Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kapannya Yesus mati? Oh ya, Yesus mati kan sebelum Sabat. Itu hari yang pertama. Baru Sabat hari yang kedua. Sekarang hari yang ketiga. Wah, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita sudah bangkit. Kata Maria kepada Yohana dan Maria ibu Yakobus. Lalu mereka lari, mereka menyampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus. Tapi tahu adik-adik, apa respon murid Yesus? Omong kosong, nggak percaya, saya nggak percaya. Kata yang satu, yang lain lagi bilang, kamu mengada-ngada, kamu menghayal kali, karena sedih jadi menghayal, masa bisa bangkit, masa bisa datang, bohong kamu. Kata murid-muridnya. Tapi di situ ada Petrus, murid Yesus yang gagah perkasa. Dia mendengar perkataan Maria, dia mendengar perkataan Yohana, dia mendengar perkataan Maria ibu Yakobus. Dia pikir, kalau gitu biar saya datang aja deh ke kubur Yesus, saya mau lihat langsung. Petrus berlari ke kubur Yesus dan benar, dia tidak melihat jasad Yesus, dia tidak melihat tubuh Yesus. Dia heran dan dia kembali ke rumahnya dengan wajah dan perasaan yang heran. Adik-adik, kenapa Yesus bangkit? Kenapa Tuhan bangkit? Untuk siapa Yesus bangkit? Untuk siapa Tuhan kita bangkit? Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Tuhan Yesus bangkit untuk memenangkan kita dari dosa-dosa. Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan kita dari genggaman iblis. Karena itu, mari bersukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari bermuji Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memenangkan kita. Jadi, apa pesannya? Kalau Yesus sudah bangkit, kalau sudah menang, kita harus bersukacita, kita harus bersemangat. Walaupun ada penderitaan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyelamatkanmu. Tuhan yang hidup. Dan itu adik-adik, datanglah kepada Yesus.
dan memohonlah kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dia telah bangkit untuk kami, Dia telah memenangkan untuk kami menjadi orang-orang yang terselamatkan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami bersuka cita, kami memuliakan nama-Mu. Roh Tuhanlah menyertai kami. Kalaupun ada kejadian saat ini yang melanda bangsa kami, Tuhan berikan semangat kepada kami. Semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi kasih dengan sesama. Kami bawakan saudara-saudara kami yang sedang menderita karena virus COVID-19. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, Tuhanlah yang memberkati obat yang dia makan, Tuhanlah yang memberikan dan memberkati para medis yang merawat. Kiranya melalui tangan mereka, orang-orang yang sakit dapat disembuhkan. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta MP Silitonga. Apa pesan khotbah Minggu Paskah ini? Adik-adik tadi dengarkan? Ya, pesannya adalah bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus tetap semangat dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus telah bangkit untuk menebus kita. Karena Tuhan Yesus juga cinta kepada adik-adik, kepada kakak, kepada orang tua, Yesus cinta semua. Nah, kita juga harus semangat mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Kita dengarkan ya adik-adik pengumumannya. Yang pertama, selamat Paskah untuk adik-adik semua. Hari ini Minggu tanggal 12 April 2020 adalah Minggu Paskah. Kita umat Kristiani merayakan Paskah sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, adik-adik masih bersekolah minggu di rumah bersama mama dan papa ya. Yang kedua, adik-adik yang masih di rumah harus patuh kepada orang tua. Tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, dan juga tak lupa menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Oh iya, sudah disiapkan persembahannya adik-adik? Kalau sudah dipersiapkan, kita angkat tinggi-tinggi persembahannya dan sambil mengucapkan apa adik-adik? Siapkan semua persembahannya? Kita mau katakan sama-sama, akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Oke, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai ayat 2. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri
ayat 2, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata, aku tetap lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Akan masuk doa persembahan yang dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitonga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi minggu depan bersama-sama kita sekolah minggu HKPB Cijantung. Dadah. Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu, selamat Paskah dan tetap semangat, rajin mencuci tangan, Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa, sampai ketemu minggu depan.